Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat mas bro dan basis dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan gua di Motovlog. Halo mas bro dan basis, ketemu lagi kita di vlog gua kali ini. Apa yang enaknya gua bahas kali ini? Kemarin kan pernah gua bahas tentang zona hijau, zona merah di wilayah gua. Gimana di wilayah kalian mas bro dan basis? Apakah sudah terlepas dari zona itu atau mungkin makin ketat? Ya mungkin kemungkinan bakalan makin ketat kali ya untuk sebulan ke depan, karena memang demi kebaikan kita bersama sih. Oke, mungkin sedikit yang kali ini bakalan gue bahas itu tentang ganjil genap buat motor. Menarik ya buat dibahas, ganjil genap buat motor. Kemarin sempat ada wacana bahwa di DKI Jakarta itu bakal ngadain ganjil genap buat sepeda motor di masa percobaan dari keluarnya dari PSBB ini. Menurut kalian itu worth it gak sih? Atau malah bikin bikin susah gitu loh, akan memudahkan orang-orang, akan membuat keuntungan bagi orang-orang, atau malah sebaliknya? Karena yang gue tahu, motor itu memang kendaraan yang paling ekonomis lah kalau menurut gue. Kenapa ekonomis? Dengan kendaraan sepeda motor kita udah bisa ngangkut penumpang gitu, walaupun cuma satu ya. Terus ada yang bisa digunakan untuk ngangkut barang, kayak ojol gitu misalnya. Dia kan ada yang gosen tuh, bisa untuk nganter makanan. Ya walaupun mungkin sifatnya nggak kayak mobil yang masif. Nah itulah kegunaannya. Mobil itu memang harusnya digunakan untuk pengangkutan yang masif. Contohnya, mobil itu kan yang pada umumnya ya, kita di Jakarta itu rata-rata penggunaannya kalau nggak city car, minibus, kayak gitu-gitu, itu biasanya di dalam itu bisa 4 orang, termasuk supir. Ada yang bisa untuk 6 orang, ada yang bisa untuk 8 orang kalau nggak salah, kayak gitu. Nah, realitanya di Jakarta itu memang banyak yang mengguna mobil. Satu kendaraan bermotor atau satu mobil itu, wih cakep tuh Vespa. Satu mobil itu biasanya dipakai cuma sendirian. Kalau motor dipakai sendirian itu masih wajar. Ya siapa lagi kalau nggak ada yang nyetir anjir. Kalau nggak ada boncengannya ya maklumin aja lah, mungkin dia jomblo ya kan. Atau memang dia lagi pengen sendiri aja. Iya kayak gitu. Tapi kalau mobil itu memang, kalau dulu kita ada bukan ganjil genap, dulu tuh namanya 3 in 1. 3 in 1 tuh maksudnya 3 penumpang dalam satu kendaraan. Di wilayah-wilayah tertentu juga dulu itu salah satu wacana untuk mengurangi kemacetan juga di ibu kota, itu dengan cara 3 in 1. Kalau sekarang dicobanya gage atau ganjil genap. Nah,
Kenapa dulu menyasarnya ke mobil? Karena memang rata-rata pengguna di Indonesia itu yang sudah berkecukupan untuk membeli kendaraan mobil ya, itu rata-rata dia pakainya sendirian karena nggak mau panas-panasan di luar, mendingan naik mobil aja gitu. Orang gua udah kecukupan gini ya, gak orang kaya gitu loh. Ya kayak gitu. Ih, mbaknya kenapa nggak pakai helm sih, mbak? Ya Allah, itu juga di depan, mana plat nomor kagak ada lagi. Bruh. Ya jadi kayak gitu. Aduh bocil. Aduh, yang benar aja lu, Tong. Iya kayak gitu. Jadi rata-rata tuh mobil itu isinya di Jakarta itu malah jadi cuma satu orang gitu kan, sayang ya. Seandainya diisi satu orang doang, kenapa nggak ajak keluarganya gitu kalau mau kemana-mana. Ya tapi kan alangkah baiknya, karena mobil itu makan tempat, bos. Bukannya apa-apa, lu tahu sendiri kan. Mobil itu, satu mobil itu biasanya ya minimum 2 motor lah. Kenapa gue bilang minimum 2 motor? Ya lu lihat sendiri lah bodinya. Body baba dontot. Body baba dontot. Body baba dontot anjir. Iya, tuh mobil tuh kan gede ya kan. Nah, kalau motor kan slim, bisa cihui-cihui gitu, bisa selip-selip. Nah, balik lagi ke topik yang tadi, yang masalah ganjil genap. Setuju atau enggak nih kalian? Kalau gue sih enggak deh. Enggak, gue enggak setuju. Enggak setuju gue yang namanya motor diganjil genapin. Demi Allah kagak setuju. Bukan karena gue pengguna motor ya. Bukan karena gue pengguna motor jadinya gue nggak setuju kalau motor diganjil genapin, bukan. Tapi kita lihat dari segi ininya lah, segi hematnya lah. Hematnya tuh maksudnya gimana ya? Iya, jadi dilihat dari logisnya aja gitu. Nih lu lihat nih tuh, mungkin satu parkiran mobil itu bisa ditempatin 2-3 motor gitu. Jadi kan udah jelas dong, mobil yang juga makan tempat gitu. Terus apalagi ya, mobil tuh udah dikasih keistimewaan banget dah di nggak cuma di Jakarta, di Indonesia deh gue bilang. Kenapa gue bilang di Indonesia mobil itu dikasih keistimewaan banget? Bisa kalian nilai sendiri ya. Biasanya kalau mal-mal besar itu punya parkiran, motor ditaruh di mana? Hah? Gue ngerasain banget sebagai pengguna motor. Motor tuh biasanya ditaruhnya malah jauh dari tempat masuk utamanya mall tersebut. Tapi kalau mobil bisa di dekat, terus parkirannya juga lebih banyak. Iya, itu kenapa parkirannya lebih banyak, karena dia lebih besar bodinya, ya gak? Kalau lebih kecil nggak mungkin parkirannya lebih banyak. Coba tuh mobil bisa dilipat ya. Nggak mungkin lah ya. Ya kayak gitu deh ya. Jadi menurut gua kalau motor dibikin ganjil genap, aduh janganlah ya kan. Lagi pula pengguna motor itu kan dari kaum menengah ke bawah. Ada sih menengah ke atas. Kalau bilang enggak lah, motor gue bisa parkir depan mallnya langsung. Mungkin motor lu mau oke mas bro. Kalau motor kayak kita kan nggak bisa lah parkir di tempat-tempat ya mall gitu di depannya langsung atau bagaimana. Kita pasti ditaruhnya di bawah, nyempil di ujung. Tuh biasanya gue juga nggak tahu kenapa dah dia nerapinnya kayak gitu. Mungkin kalian yang pernah parkir di Mall Pluit, nah coba kalian ke Mall Pluit kali-kali main, apa enggak ke Baywalk, nah rasain dah parkirnya.
betapa berbedanya parkir motor di sana dengan parkiran mobilnya. Ya iya berbeda dong. Maksudnya di sini ya kayak timpal aja gitu loh. Kayak lu miskin lu di belakang aja. Gitu nggak sih? Gue kok ngerasa gitu banget, apa gue orangnya baperan ya? Iya kayak gitu. Mobil itu udah banyak banget keunggulannya. Selain parkirannya, juga jalanannya. Kenapa gue bilang jalanannya? Tol rata-rata buat mobil apa buat motor? Nah, mikir kan kalian? Tol itu buat mobil. Dan kalian pernah denger gak sih kalau di tol itu juga ada macet? Tol itu jalur bebas hambatan loh. Jalan bebas hambatan aja masih macet. Kita sama-sama bayar pajak mas bro, mbak sis. Jangan sampai pengguna motor jadi terzolimi. Jangan mentang-mentang kita bayar pajaknya lebih kecil. Ya iyalah lebih kecil, cc kita lebih kecil. Paling berapa sih motor yang kebanyakan dipakai? cc kita paling cuman 100 200. Di luar moge ya. Kalau moge kan gak semua orang punya. Walaupun pajak kita kecil tapi banyak. Menang banyak kita. Ya ya, masa kita tuh banyak gitu, pembayar pajak dengan cc kecil ini banyak. Maaf nih ya. Maaf yang lihat vlog gua kalau merasa tersinggung. Ada loh yang rumahnya gedong. Itu mobil ya. Penghuninya dapat satu orang satu. Bisa bayangin nggak? Aduh. Penghuninya satu orang satu mobil. Ya, bagi pengguna mobil daripada menemuin jalan nih kayak gini nih buat parkir. Tuh. Ya gak? No, lu lihat tuh. Ribet nggak tuh dia mau lewat? Masih nungguin kita, pengguna motor. Baru dia bisa lewat. Please lah. Please, ini juga nih mobil-mobil ini. Kalau kalian belum punya tempat buat parkirannya, janganlah punya mobil dulu. Gengsi amat lu pada punya motor. Hah? Emang apa lu punya motor gudiken lu? Jadi hitam kulit lu kagak. Apa enggak? Ya lu naik kendaraan umum dah, ngalah dah lu ya. Please. Kenapa kalau sampai undang-undang buat motor ini, undang-undang bukan sih, nggak tahu dah, pokoknya peraturan ya, peraturan buat motor ini keluar, motor harus ganjil genap. Wah lu ribet sendiri, sumpah. Lu gue ribet sendiri. Rame amat sih. Wah, pada ngumpul-ngumpul, udah kelar corona ini. Tuh ya, tapi ya motor juga jangan kayak gini juga ya. Aduh, gue pada di atas trotoar motornya. Aduh, merusak citra ini. Gue baru ngomongin soal motor, dia malah pada nangkring di atas trotoar. Jangan ditiru ya guys. Aduh, motornya bagus tapi pada nangkring di atas trotoar. Please lah. Sebagai manusia otak kalian tuh harus dipakai gitu loh. Gak cuma otak, hati dipakai, hati. Ya Allah, hati. Nah, ini salah satu mode transportasi motor yang muat banyak orang. Tapi kayak gini juga, ya Allah, bahaya. Ya gitu, pokoknya. Oke, sip ya, mau gue ya sip. Sip anjir. Gimana? Kalian setuju gak nih sama gua? Kalau setuju, tulis komentar kalian di bawah. Kalau nggak setuju juga tulis sama. Menurut kalian ganjil genap buat motor itu fungsi nggak sih? Dan ada sedikit hal gue mau kasih tahu. Gue ngomong begini bukan karena gue kontra sama pemerintah kita, bukan.
Siapa tahu ini bisa dijadikan bahan pertimbangan atau bahan referensi. Gue siapa anjir, emang gue mau didengerin. Ya gitu pokoknya. Sampai ketemu lagi di vlog gue selanjutnya. Buat Mas Bro dan Mbak Sis, jaga kesehatan kalian. Hati-hati. Bye bye.